Kalau temenmu tiba-tiba ngilang tanpa jejak selama setahun, terus suatu hari dia pulang sambil bilang, gue cuma pergi seminggu kok, kira-kira kalian bakal percaya nggak? Sob, ini bukan cerita film. Ini kisah yang diceritain langsung sama temenku namanya Asep. Sampai sekarang, kalau saya ingat lagi nih kisah, bikin merinding sahdu, sob. Jadi waktu itu kondisi dia lagi sakit. Bukan cuma sakit badan, tapi juga efek perceraian, sering bengong, susah tidur, dan pikirannya sangat kacau, sob. Assalamualaikum. Halo sahabat semua, perkenalkan saya Pandu dan selamat datang di channel ini. Di sini saya bakal bawain kisah misteri berdasarkan kisah nyata. Nah, sob, kali ini saya bakalan ceritain pengalaman kisah nyata teman saya sendiri. Namanya Asep. Penasaran gimana kisahnya? Simak terus videonya sampai habis. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep. Saya tinggal di salah satu desa di daerah Pangalengan, Bandung. Di video ini, saya ingin berbagi pengalaman nyata yang sampai sekarang masih membekas di ingatan saya. Waktu itu, kondisi saya sedang tidak baik secara fisik maupun batin. Saya baru saja mengalami perceraian dengan istri, sehingga pikiran saya benar-benar kacau. Setiap hari rasanya tidak semangat, sering melamun, banyak pikiran, sampai akhirnya badan saya ikut drop dan jatuh sakit. Suatu hari, menjelang waktu maghrib, saya memutuskan pergi ke warung untuk membeli obat meriang sekaligus sedikit jajanan. Setelah sampai di warung, saya sempat mengobrol sebentar dengan pemilik warung, lalu membayar belanjaan dan langsung berjalan pulang. Saat itu suasana desa sudah mulai gelap dan jalanan juga mulai sepi. Di tengah perjalanan, dari kejauhan saya melihat seorang kakek berjalan dari arah berlawanan. Semakin lama beliau semakin dekat, hingga akhirnya kami berpapasan. Yang membuat saya heran, wajah kakek itu terasa sangat asing. Padahal hampir semua warga di kampung saya saling mengenal. Dalam hati saya hanya berpikir, mungkin beliau warga dari kampung sebelah. Saat berpapasan, kakek itu hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya pun membalas senyumnya. Namun, baru beberapa langkah meninggalkan kakek itu, tiba-tiba kepala saya terasa sangat pusing. Badan saya mendadak lemas, mual luar biasa, dan pandangan mulai gelap. Tak lama kemudian, saya terjatuh dan sudah tidak ingat apapun lagi. Saat saya membuka mata, saya langsung kaget. Saya sama sekali tidak tahu sedang berada di mana. Yang saya lihat, saya sudah terbaring di pinggiran sebuah toko di kawasan Pangalengan. Perasaan saya waktu itu campur aduk. Bingung, panik, sekaligus syok. Saya mencoba berdiri pelan-pelan sambil melihat ke sekeliling, berharap ada sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang membuat saya semakin heran, kondisi baju dan celana yang saya pakai sudah sangat kotor, lusuh, bahkan seperti orang yang sudah berhari-hari tidak mandi. Padahal yang saya ingat, beberapa saat sebelumnya saya hanya pergi ke warung membeli obat dan jajanan. Orang-orang yang lewat hanya melihat ke arah saya. Tidak ada yang menghampiri, tidak ada yang bertanya apakah saya baik-baik saja. Saat itu, saya benar-benar kebingungan. Di dalam kepala saya cuma ada satu pertanyaan. Sebenarnya apa yang terjadi setelah saya berpapasan dengan kakek misterius itu? Saya mencoba mengingat kejadian sebelumnya, tapi ingatan saya benar-benar kosong. Yang saya ingat hanyalah senyuman kakek itu, lalu semuanya gelap. Dan saat itulah saya mulai sadar, mungkin kejadian yang saya alami bukan sekadar pingsan biasa. Beneran epic sob kisahnya. Di luar nalar, dia sampai nggak inget kejadiannya, ketemu kakek misterius, pingsan, terbangun di emperan toko. Masih panjang sob kisahnya, jangan kemana-mana dulu, kita lanjut ceritanya. Let's go, let's go! Saat itu saya masih kebingungan dengan semua yang baru saja terjadi. Kepala saya masih terasa berat, badan juga masih lemas. Tiba-tiba, dari kejauhan, saya melihat sosok kakek misterius yang sebelumnya sempat saya temui saat perjalanan pulang dari warung. Saya langsung terpaku, dalam hati saya bertanya-tanya, bukannya tadi saya pingsan setelah berpapasan dengan beliau?
kakek itu berjalan perlahan menghampiri saya. Setelah berada tepat di depan saya, beliau menepuk pelan pundak saya sambil berkata, "Cuk, sungguh malang nasibmu, kamu sedang sakit. Ayo ikut kakek pulang." Entah kenapa, saat mendengar ucapan itu, saya sama sekali tidak merasa takut. Padahal kalau dipikir-pikir, saya bahkan tidak mengenal beliau. Namun dalam keadaan masih linglung, saya justru mengikuti langkahnya dari belakang. Kami berjalan cukup lama. Semakin jauh melangkah, jalan yang kami lewati semakin sepi dan dipenuhi pepohonan tinggi. Suasananya seperti berada di tengah hutan. Anehnya, jalannya tersusun rapi dengan bebatuan, seolah memang sering dilewati orang. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami sampai di sebuah gubuk sederhana. Di tempat itu hanya ada satu rumah. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah pepohonan rindang. Kakek itu mengajak saya masuk ke dalam gubuk. Begitu masuk, saya melihat seorang nenek tua yang langsung tersenyum ramah ke arah saya. Kakek itu kemudian berkata, "Nyai, cucu kita sudah sampai. Kasihan, dia sedang sakit. Harus kita obati." Nenek itu menghampiri saya, lalu mengusap kepala dan punggung saya dengan lembut sambil berkata, "Sabar ya, Cu." Senyumnya begitu hangat hingga membuat hati saya yang tadinya gelisah perlahan menjadi tenang. Sejak saat itu, saya mulai tinggal bersama kakek dan nenek tersebut. Hari demi hari saya lalui di sana. Kadang saya mengobrol dengan kakek, kadang ikut beliau ke ladang. Sesekali saya menemani nenek di dapur menyalakan tungku kayu sambil membantu pekerjaan sederhana. Yang membuat saya heran, selama tinggal di sana semuanya terasa begitu normal. Tidak ada hal aneh, tidak ada kejadian menyeramkan. Rasanya seperti tinggal bersama kakek dan nenek sendiri. Namun saya sama sekali tidak tahu bahwa tempat itu ternyata menyimpan sebuah rahasia besar yang baru saya sadari belakangan. Gimana sob kisahnya? Penasaran gak sih kelanjutannya? Kalau penasaran pengen tahu kisahnya, mari kita let's go masuk lagi ke ceritanya. Sore itu suasananya benar-benar tenang. Udara pegunungan Pangalengan terasa sejuk, ditemani suara burung yang saling bersahutan. Saya hanya duduk santai di bangku kayu depan gubuk sambil menikmati suasana. Tak lama kemudian, saya melihat kakek pulang dari ladang. Beliau menghampiri saya, lalu duduk di samping. Kakek berkata, "Cu, kamu sudah cukup lama di sini. Sekarang kamu sudah sehat. Besok sudah waktunya kamu pulang. Kasihan, orang tua dan keluargamu pasti sedang mencarimu." Saya mengangguk pelan. "Iya, Kek. Saya juga sudah mulai ingat sama keluarga. Berarti saya sudah lumayan lama di sini ya. Hampir seminggu. Kalau saya hitung-hitung, memang sudah sekitar 6 hari saya tinggal bersama kakek dan nenek." Tapi sejak awal ada satu pertanyaan yang selalu mengganjal di hati saya. Akhirnya saya memberanikan diri bertanya, "Kek, sebenarnya kakek ini siapa?" Soalnya setiap saya tanya, kakek selalu bilang, "Nanti saya juga akan tahu." Kakek hanya tersenyum. Lalu beliau berkata pelan, "Kamu itu cucu kakek, masih keturunan kakek." Saya langsung terdiam. Kalau memang begitu, kenapa ayah dan ibu saya tidak pernah cerita soal kakek? Saya pun bertanya lagi, "Memangnya nama kakek siapa?" Beliau lalu menyebutkan namanya. Nama itu terdengar asing di telinga saya. Dalam hati saya terus berpikir, kenapa selama ini ayah dan ibu tidak pernah sekalipun menceritakan tentang kakek ini? Singkat cerita, keesokan paginya saya bersiap untuk pulang. Sebelum berangkat, nenek memanggil saya yang saat itu sedang berada di dapur dekat tungku kayu. Saya segera menghampiri, lalu duduk di samping beliau. Nenek meminta saya mengambil sebuah selongsong bambu yang berada di dekat tungku. Awalnya, saya mengira benda itu dipakai untuk meniup api. Namun ternyata tidak. Nenek malah berkata, "Coba kamu lihat isi di dalamnya, Cu." Saya heran. Memangnya ada apa di dalam selongsong ini, Nek? Nenek hanya tersenyum. "Sudah, lihat saja." Akhirnya saya mengangkat selongsong bambu itu dan melihat ke dalamnya. Detik itu juga badan saya langsung merinding. Benda itu seperti teropong, tapi bukan teropong biasa.
Lewat selongsong bambu itu, saya justru bisa melihat seseorang yang berada sangat jauh. Saya benar-benar terdiam. Nenek kemudian bertanya, "Siapa yang kamu lihat, Cu?" Dengan suara pelan saya menjawab, "Mantan mertua saya, Nek." Nenek mengangguk pelan. Lalu beliau berkata, "Dialah yang membuatmu sakit, membuatmu linglung, sampai kehilangan ingatan." Mendengar ucapan itu, saya langsung teringat saat pertama kali sadar di emperan toko dengan kondisi lusuh, kotor, seperti orang yang sudah lama hidup di jalanan. Padahal yang saya ingat, saya hanya pingsan semalam. Nenek kembali bertanya, "Kalau begitu, kamu mau memaafkannya atau ingin semua perbuatannya dikembalikan kepadanya?" Entah kenapa, tanpa berpikir panjang, saya langsung menjawab, "Balikan saja, Nek." Nenek lalu mengambil sebatang kayu dan mengaduk bara di dalam tungku. Perlahan, api membesar. Suasana di dalam gubuk mendadak terasa sunyi. Tak lama kemudian, terdengar suara kakek memanggil, "Cu, sudah waktunya kamu pulang." Saya segera berdiri, berpamitan kepada kakek dan nenek. Mereka mengantar saya sampai ke batas halaman gubuk. Sebelum berpisah, kakek berpesan, "Ikuti saja, jalan setapak ini lurus terus. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang." Saya mengangguk. Sebelum saya benar-benar berpamitan, kakek memanggil saya sekali lagi. Beliau menatap saya dengan wajah yang serius, berbeda dari biasanya. Lalu kakek berkata, "Cuk, sebelum kamu pulang, ingat baik-baik pesan kakek. Jangan sampai kamu lupa." Saya pun mengangguk. Kakek melanjutkan, "Yang pertama, selama perjalanan pulang nanti, apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang. Tetap berjalan lurus sampai kamu keluar dari tempat ini." Saya kembali mengangguk. Lalu kakek berkata lagi, "Yang kedua, nanti kalau kamu sudah naik kendaraan umum, jangan melihat wajah orang terlalu lama. Cukup lihat seperlunya saja. Ingat pesan kakek." Saya sempat heran mendengar pesan itu, tapi saya tidak berani bertanya lebih jauh. Saya hanya menjawab, "Iya, Kek. Saya akan ingat pesan kakek." Setelah itu, saya mencium tangan kakek dan nenek, lalu mulai berjalan menyusuri jalan setapak untuk pulang. Lalu mulai berjalan mengikuti jalan setapak itu. Semakin lama berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara motor dari kejauhan. Dalam hati saya berpikir, "Alhamdulillah, sepertinya saya sudah dekat perkampungan." Langkah saya semakin cepat, tapi di saat yang sama, saya terus mengingat pesan kakek, jangan menoleh ke belakang. Namun, rasa penasaran akhirnya mengalahkan semuanya. Saya berpikir, di depan juga sudah dekat kampung. Akhirnya, saya menoleh ke belakang, dan seketika badan saya gemetar. Jalan setapak yang tadi saya lewati, lenyap begitu saja. Yang terlihat hanyalah semak belukar dan rumput liar yang sangat tinggi. Saya langsung menoleh ke depan. Betapa terkejutnya saya. Jalan di depan saya pun ikut menghilang. Kini saya benar-benar berada di tengah semak belukar. Rasa takut, bingung, dan panik bercampur jadi satu. Saya akhirnya menerobos semak-semak sambil mencari arah datangnya suara kendaraan. Entah berapa lama saya berjalan, sampai akhirnya, alhamdulillah, saya berhasil keluar dan tiba di sebuah jalan desa. Namun sejak hari itu, saya sadar, tempat yang selama hampir seminggu saya tinggali bersama kakek dan nenek itu, mungkin bukan tempat yang bisa dijelaskan dengan logika. Beneran epic, Sob. Asli bikin merinding denger kisah temenku ini. Sob, tapi jangan kemana-mana dulu. Ceritanya belum selesai. Masih ada beberapa kejadian di luar nalar setelah ini. Let's go! Setelah berhasil keluar dari semak belukar, akhirnya saya sampai di sebuah jalan pedesaan. Di sana sudah terlihat beberapa motor dan mobil warga yang lalu lalang. Saat itu saya benar-benar lega karena akhirnya bertemu lagi dengan peradaban. Tidak lama kemudian, ada seorang pengendara motor menghampiri saya. Ternyata beliau adalah tukang ojek yang biasa mangkal di sekitar situ. Beliau berhenti lalu bertanya, "Kang, mau kemana?" "Ojek, Kang." Saya langsung menjawab, "Iya, Kang, saya mau pulang ke daerah." Beliau pun tersenyum. "Ya sudah, ayo saya antar sampai perempatan jalan raya. Nanti dari sana Akang tinggal naik elf jurusan ke daerah Akang." Saya pun langsung naik ke motor beliau. Sepanjang perjalanan, pikiran saya masih dipenuhi kejadian aneh yang baru saja saya alami bersama kakek dan nenek.
Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Saya langsung panik. Ya Allah, saya kan nggak punya uang. Gimana nanti bayar ongkos ojek ini? Perasaan saya kembali gelisah. Di tengah perjalanan, Kang ojek tiba-tiba bertanya, "Kang, tadi dari mana memangnya?" Tanpa berpikir panjang saya menjawab, "Saya dari rumah kakek saya." "Oh, ya? Siapa nama kakeknya?" Saya pun menyebutkan nama kakek itu. Kang ojek langsung terdiam beberapa saat. Lalu beliau bertanya lagi, "Rumahnya di kampung mana, Kang? Main ke saudara ya?" Saya menjawab, "Iya, itu kakek saya. Rumahnya di atas bukit, jauh dari tempat tadi saya berdiri." Mendengar jawaban itu, wajah Kang ojek langsung berubah. Beliau berkata pelan, "Kang, saya orang sini asli. Rumah saya nggak jauh dari tempat Akang tadi berdiri. Tapi seumur hidup saya nggak pernah tahu ada rumah di atas bukit itu. Saya mulai merasa tidak enak." Beliau melanjutkan, "Coba, sebutkan lagi nama kakek sama nenek Akang." Saya pun kembali menyebutkan nama mereka. Tiba-tiba, ciit, motor yang kami naiki langsung mengerem mendadak. Saya sampai kaget. "Kang, ada apa? Nabrak sesuatu ya?" Beliau tidak langsung menjawab. Motor kembali dijalankan pelan. Beberapa saat kemudian beliau berkata, "Nggak apa-apa, Kang." Suasana mendadak hening. Tak lama kemudian beliau kembali bertanya, "Kang, serius? Akang benar-benar ketemu sama kakek dan nenek itu? Bahkan sempat tinggal di sana hampir seminggu?" Saya menjawab dengan yakin, "Iya, Kang. Saya memang tinggal bersama mereka beberapa hari." Kang ojek menarik napas panjang. Lalu beliau berkata, "Kang, jujur saya nggak pernah melihat sosok mereka. Saya cuma sering dengar cerita dari nenek saya." Beliau melanjutkan, "Katanya, orang-orang yang naik ke bukit buat cari kayu bakar atau berburu, biasanya menyalakan sebatang rokok sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur penjaga tempat itu. Namanya persis seperti yang Akang sebutkan tadi. Kata orang tua dulu, mereka sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, dan beliau itu dulunya adalah seorang kuncen juru kuncen bukit di situ, Kang. Tujuannya supaya nggak diganggu makhluk gaib, nggak dibuat tersesat, dan bisa pulang dengan selamat." Mendengar ucapan itu, badan saya langsung lemas. Bulu kuduk saya berdiri. Saya benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja saya dengar. Akhirnya, saya menceritakan semuanya kepada Kang ojek. Mulai dari pertama kali bertemu kakek di jalan, tinggal di gubuk, sampai akhirnya diantar pulang. Selama saya bercerita, Kang ojek hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Tidak lama kemudian, kami sampai di perempatan jalan raya. Saya turun dari motor. Sebelum saya sempat mengeluarkan uang, Kang ojek malah tersenyum lalu berkata, "Makasih ya, Kang. Kalau nanti suatu hari Akang kesini lagi, jangan lupa mampir ke rumah saya. Nama saya Agus. Tanya saja sama warga sekitar sini, pasti mereka kenal." Saya hanya bisa menjawab, "Siap, Kang. Terima kasih banyak." Tak lama kemudian, Kang Agus pergi meninggalkan saya. Saya masih berdiri terpaku. Di dalam hati saya terus bertanya, ada apa sebenarnya ini? Kenapa sejak bertemu kakek dan nenek itu, kejadian-kejadian yang saya alami semakin sulit dijelaskan dengan logika? Tak lama setelah saya berdiri di pinggir perempatan jalan raya, sebuah mobil elf angkutan umum berhenti tepat di depan saya. Kernetnya langsung berteriak, "Pangalengan, Cileunca. Ayo, Kang, masih ada tempat." Saya langsung menjawab, "Iya, Kang." Saya ikut. Tanpa berpikir panjang, saya pun naik ke dalam mobil elf itu. Begitu duduk, saya merasa ada yang aneh. Beberapa penumpang terus melihat ke arah saya. Tatapan mereka membuat saya tidak nyaman. Refleks saya ingin melihat balik wajah mereka satu persatu. Namun seketika saya teringat pesan terakhir dari kakek. Jangan menatap wajah orang terlalu lama selama di perjalanan. Lihat seperlunya saja. Sejak saat itu saya memilih menundukkan kepala dan hanya melihat seperlunya. Di tengah perjalanan saya kembali teringat sesuatu. Ya Allah, saya kan masih nggak punya uang. Saya mulai gelisah lagi. Tak lama kemudian, kernet berjalan sambil berkata, "Ongkos, ongkos, ongkos." Satu persatu penumpang dimintai ongkos. Anehnya, saat sampai di hadapan saya, kernet itu langsung berjalan melewati saya begitu saja, seolah-olah saya tidak ada.
Saya hanya bisa saling pandang dengan bingung. Apa dia memang lupa? Atau jangan-jangan dia benar-benar tidak melihat saya? Semakin dipikirkan, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. Singkat cerita, mobil elf akhirnya sampai di perempatan dekat daerah rumah saya. Saya berkata, "Kang, stop, saya turun di sini." Mobil berhenti, saya turun, namun sampai mobil itu kembali melaju, tidak ada seorang pun yang meminta ongkos kepada saya. Saya hanya berdiri memandangi mobil itu sampai menghilang. Dalam hati saya berkata, kenapa hari ini semuanya terasa aneh? Saya kemudian berjalan menuju pangkalan ojek. Sesampainya di sana, saya melihat dua teman lama saya, Iwan dan Agung, sedang mangkal. Saya langsung memanggil mereka. "Wan, Gung, woi." Mereka berdua langsung menoleh, tapi ekspresi mereka bukan senang. Mereka justru terlihat pucat dan sangat terkejut. Perlahan mereka menghampiri saya. Dengan suara bergetar mereka berkata, "Sep, ini benar kamu, Sep?" Saya malah tertawa kecil. "Ya iyalah. Memangnya kenapa?" Iwan langsung bertanya, "Kamu kemana saja selama ini? Semua orang nyariin kamu. Keluarga, saudara, teman-teman, bahkan kami sempat nyari kamu sampai ke hutan." Saya menjawab santai, "Saya cuma nginep di rumah kakek sama nenek sekitar semingguan. Makanya kalian gak bakal nemuin saya." Mereka saling berpandangan. Lalu Agung berkata pelan, "Sep, kamu tahu nggak? Kamu itu sudah dinyatakan hilang lebih dari setahun." Saya langsung tertawa. "Ah, kalian bercanda." Agung menggeleng. "Kami bahkan sudah ikut yasinan buat kamu. Semua orang mengira kamu sudah nggak ada." Seketika senyum saya hilang. "Apa? Setahun? Mana mungkin? Saya cuma seminggu." Mereka tetap bersikeras. "Sep, kami nggak bohong. Saya benar-benar tidak mengerti." Akhirnya saya berkata, "Sudahlah, antar saya pulang dulu. Ongkosnya nanti dibayar di rumah ya, soalnya saya lagi nggak bawa uang." Mereka mengangguk. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada satupun dari kami yang banyak bicara. Sesampainya di rumah, saya melihat bapak, ibu, dan adik saya sedang duduk di teras. Saya langsung mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Mereka semua menoleh. Beberapa detik suasana benar-benar hening. Lalu, ibu saya berteriak, "Asep!" Beliau langsung berlari memeluk saya sambil menangis sejadi-jadinya. "Kamu dari mana saja, Sep? Ibu cari kamu kemana-mana." Saya yang masih bingung hanya menjawab, "Maaf, Mah. Asep cuma nginep seminggu di rumah kakek sama nenek." Namun jawaban saya justru membuat semua orang semakin menangis. Bapak saya menghampiri sambil menahan air mata. "Seprik, kami sudah mencari kamu kemana-mana. Semua keluarga sudah diberitahu, kamu sudah dinyatakan hilang lebih dari 1 tahun." Saya terdiam. Bulu kuduk saya langsung berdiri. Bagaimana mungkin yang saya rasakan hanya sekitar seminggu, tapi bagi semua orang, saya ternyata telah menghilang selama lebih dari 1 tahun. Saya hanya bisa saling memandang dengan Agung dan Iwan. Mereka pelan-pelan mengangguk, seolah ingin meyakinkan saya bahwa semua itu memang benar. Tak lama kemudian, kami semua masuk ke dalam rumah. Di sanalah saya menceritakan seluruh kejadian yang saya alami bersama kakek dan nenek misterius itu. Namun, semakin saya bercerita, semakin banyak orang yang datang memenuhi rumah. Kabar kepulangan saya dengan cepat menyebar ke seluruh kampung. Warga berdatangan satu persatu. Mereka semua ingin melihat orang yang telah dinyatakan hilang selama lebih dari setahun, tetapi tiba-tiba pulang dalam keadaan selamat. Singkat cerita, keesokan paginya saya masih tertidur lelap. Tiba-tiba ibu membangunkan saya. Bangun nak." Saya pun membuka mata. "Iya mah, ada apa?" Wajah ibu terlihat sedikit tegang. Lalu beliau berkata, "Barusan ada kabar duka dari kampung sebelah. Katanya tadi subuh mantan mertuamu meninggal dunia secara mendadak. Menurut keluarganya, sebelumnya beliau baik-baik saja, tidak sedang sakit." Saya langsung terdiam. "Masa sih, Mah? Kok bisa?" Ibu lalu berkata pelan, "Entahlah, Sep, tapi ibu jadi teringat ucapan nenek yang kamu ceritakan itu. Katanya, semuanya akan dikembalikan." Mendengar ucapan ibu, saya langsung teringat kembali pada kejadian di gubuk saat nenek mengaduk bara api di tungku dan bertanya kepada saya, mau dimaafkan atau dikembalikan.
Saat itu saya memang menjawab, "Balikan saja, Nek." Saya hanya terdiam. Di dalam hati, berbagai pertanyaan terus bermunculan. Apakah semua kejadian yang saya alami memang saling berkaitan? Apakah sakit, hilangnya saya selama lebih dari 1 tahun menurut orang lain, hingga kabar duka itu hanyalah sebuah kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang sampai sekarang belum bisa saya pahami? Sampai hari ini, saya sendiri masih belum menemukan jawabannya. Yang jelas, kejadian itu benar-benar mengubah cara saya memandang kehidupan. Dan sejak saat itu pula, saya semakin yakin bahwa masih banyak hal di dunia ini yang belum mampu dijelaskan oleh akal manusia. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak doa, dan tidak mudah menyimpan rasa dendam kepada siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli sob, ini kisah beneran bikin saya merinding dengernya. Beneran epic sob. Ternyata selama ini Asep kena ilmu hitam dibuat gak waras. Jadi menurut pendapat kalian tentang kisah Asep ini, gimana sob? Tulis aja di kolom komentar. Oke sob, mungkin segitu dulu kisah kali ini yang bisa kubawain. Dan kalau kalian suka sama kisah-kisah gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe aja ya, biar dapat notif video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya sob. Thanks you sob. Wassalam.